Kabar itu juga disampaikan laman Federasi Sepak Bola Guinea berdasarkan informasi yang disampaikan oleh FIFA. Dari Sesuai laman dengan Federasi pedoman FIFA ya. dan alasan keamanan, laga Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 digelar tertutup. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga mengungkapkan kronologi laga Indonesia menentang ataupun melawan Guinea ini di babak playoff Olimpiade 2024 sebenarnya dapat disiarkan secara langsung ya melalui stasiun televisi nasional Indonesia. Jadi sebelum itu FIFA mengumumkan laga Indonesia dengan Guinea ini sebenarnya bisa disaksikan secara gratis via melalui live streaming ya di channel FIFA Plus. Jadi penonton hanya diminta untuk melakukan registrasi saja. 3 hari jelang pertandingan ini, RCTI berhasil mendapatkan izin hak siar sebenarnya daripada FIFA. Belum diketahui apakah FIFA Plus akan menutup live streaming gratis untuk wilayah Indonesia. Jadi apapun guys, saya sebenarnya masih mencari-cari sebenarnya kenapa siaran secara langsung ataupun kehadiran penyokong-penyokong setia ke Stadion Paris itu tidak dibenarkan. Itu saya masih lagi mencari-cari dia punya puncanya, dan juga mungkin disebabkan kalau sebelum ini saya reaksi disebabkan ketakutan ada rusuhan, tetapi sebenarnya itu agak mustahil untuk berlaku rusuhan itu, sebab ini di venue yang berbeda, bukan di Indonesia, bukan juga di Guinea, dia di Paris. Jadi mustahil untuk adanya sebarang rusuhan kalaupun ada penonton yang hadir menyaksikan perlawanan itu. Jadi apapun guys, syukur alhamdulillah bisa disiarkan secara langsung di RCTI TV dan juga kemungkinan di channel FIFA Plus secara streaming dan juga gratis, hanya perlu registrasi saja. Dan apa persiapan Timnas Indonesia yang kita jangkakan selepas ini, selepas siaran langsung ini dapat disiarkan, karena penyokong-penyokong hanya dapat melihat secara langsung melalui televisyen sahaja, tidak dapat terus ke stadion. Walhal stadion juga para penyokong juga di Paris sudah bersedia untuk masuk ke stadion di Paris itu. Apa boleh buat guys, sudah begitu kejadiannya. Oke, hari ini kita semak dulu latihan perdana di Prancis. Hubner tidak terdaftar di Cerezo. Adakah bermaksud Justin Hubner akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23? Yuk kita simak dalam video kali ini. U23, Marcelino Ferdinand berikan respon berkelas setelah disanjung pelatih kelas dunia Roberto Mancini dan dukungan dari fans Vietnam. Sadil Ramdhani terharu melihat perjuangan Timnas Indonesia U23. Kabar gembira, RCTI siarkan laga Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23. Wah, ini kabar gembiranya. Babak playoff melawan Timnas Guinea U23 pada 9 Mei 2024. Itu merupakan kesempatan terakhir bagi Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade Paris. Pertandingan tersebut diputuskan digelar secara tertutup. Bahkan awalnya belum diketahui apakah laga penentu nasib itu bakal ditayangkan langsung oleh televisi ataupun tidak. Kabar itu juga disampaikan laman Federasi Sepak Bola Guinea berdasarkan informasi yang disampaikan oleh FIFA. Dari laman Federasi FIFA ya. Dan alasan keamanan, laga Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 digelar tertutup. Federasi Sepak Bola Guinea berterima kasih kepada para pendukung atas dukungan selama ini. Tulis dari laman Federasi Sepak Bola Guinea. Kini penggemar Timnas Indonesia tidak perlu risau, sebab RCTI bakal menayangkan laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Guinea U23 pada babak playoff Olimpiade Paris 2024. RCTI menyampaikan pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di INF Clairefontaine di Paris.
Di postingan IG terbaru RCTI membagikan informasi itu Kamis, dengan mengatakan all out 9 Mei. menuju Olimpiade Indonesia. Kesempatan terakhir timnas Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Mumpung tanggal merah, kita full dukung timnas Indonesia. Tulis dari IG resmi RCTI. Menjelang laga playoff antara timnas Indonesia melawan Guinea U23, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah berkirim surat kepada Cerezo Osaka agar mau melepas Justin Hubner. Dia menulis surat permohonan Justin Hubner sudah dirunding sebenarnya oleh Bapak Erick Thohir, sudah mengirim surat ke klub itu. Dan kalau sudah Bapak Erick Thohir yang membuat tindakan susulan ini telah mengirim surat, pasti klub Justin Hubner ini akan melepaskan ini. Bapak Erick Thohir ini punya pengaruh yang luar biasa, guys. Saya respect juga Bapak Erick Thohir ini. Dia ini berusaha, memang usahanya ini dalam sepak bola Indonesia ini mencapai satu tahap yang saya ingat dia ini seorang ketum yang betul-betul cintakan sepak bola. Dan dia terus bekerja, guys. Terus bekerja dan terus bekerja tanpa hentinya. Bapak Erick Thohir ini demi untuk membantu timnas U23 ini betul-betul ingin lolos ke Olimpiade 2024. Oke, lanjut guys. kepada Cerezo Osaka Club. Hal itu menarik perhatian media Vietnam juga, yaitu Soha.vn. Saya mengirimkan surat kepada Cerezo Osaka dengan harapan tim bakal membantu kami lagi. Saya berharap Cerezo Osaka dan tentunya pemerintah Jepang terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Tulis dari Erick Thohir. Oh, itu Justin Hubner itu. Nathan Joaon jadi sorotan setelah timnas Indonesia tiba di Prancis. Justin Hubner tidak masuk daftar pemain Cerezo. Sosok Nathan Joaon langsung menjadi sorotan netizen setelah timnas Indonesia U23 tiba di Prancis untuk memainkan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Kenya. Mantap kalau ada Nathan. Hasil dari postingan terbaru akun timnas Indonesia, terlihat para penggawa Garuda Muda sudah berada di Paris. Hari baru harapan baru, skuad U23 telah mendarat di Paris, tulis dari @timnas Indonesia. Menarik dalam postingan itu, para netizen kompak menyoroti sosok Nathan Joaon yang dianggap terlalu pemalu. Dari video yang diunggah, pemalu Nathan Joaon nih. Nathan Joaon berdiri sendiri tanpa ditemani para pemain atau official timnas Indonesia. Nathan introvert banget, kasihan kalau nggak ada yang mulai obrolan terlebih dahulu sama dirinya, ucap dari seorang netizen. Timnas Indonesia U23 memulai latihan perdana di Paris jelang laga melawan Guinea pada playoff Olimpiade 2024. Tapi dua pemain yakni Justin Hubner dan Elkan Bagot belum bergabung ke dalam skuad timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan latihan dimulai pada pukul 11.00 waktu setempat. Persiapan yang hanya dalam hitungan hari dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi pemain. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan belum ada kabar baik dari Ipswich Town terkait Elkan Bagot dan Cerezo Osaka soal Hubner. Keduanya masih diupayakan bergabung ke skuad Garuda Muda untuk mempertahankan kekuatan lini belakang. Justin Hubner belum diizinkan klubnya karena sudah dilepas selama Piala Asia U23 berlangsung. Sedangkan Elkan Bagot juga tidak dilepas klubnya di Piala Asia karena harus membela Bristol selama masa peminjaman dan sempat cedera. Meski sudah dikembalikan ke dalam klubnya, namun nama Justin Hubner tidak masuk dalam skuad Cerezo Osaka ketika melawan Gambia Osaka pada Senin 6 Mei 2024. Jangankan dalam 11 pertama, Justin Hubner juga tidak masuk dalam main pengganti. Bergabung itu dengan timnas kalau gitu. Berikan respon berkelas setelah disanjung pelatih kelas dunia Roberto Mancini dan dukungan dari fans Vietnam. Pemain timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand memberikan respon berkelas setelah mendapatkan sanjungan dari pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini. Ex juru taktik timnas Italia, Manchester City, dan Inter Milan itu kini menukangi timnas Arab Saudi dan memantau Piala Asia U23 2024 kemarin. Hal ini dibeberkan oleh tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan yang berbincang langsung dengannya di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis lalu. Nama Marcelino Ferdinand disinggung oleh Mancini bersama dengan Nathan Joaon, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Selain itu, Antonio Gagliardi selaku asisten pelatih Roberto Mancini di timnas Arab Saudi pun turut terpukau dengan performa Marcelino Ferdinand. Dia bahkan memilihnya sebagai pemain terbaik Piala Asia U23 bersama dengan Joel Chima Fujita dari Jepang dan Ali Jassim dari Irak. Tengok balik Marcelino dari Indonesia, Fujita
Dari Jepang, Jasim daripada Irak. Ini komen dari apa ini? Mancini, my personal MVP of the event in addition to the Saudi player I already knew. Wow, ini baguslah pujian untuk Marcelino nih. Tapi ada yang mengkritik dia egois. Tapi sebenarnya Marcelino ini bagi saya bagus. Hanya beberapa part dalam permainannya itu memanglah mungkin ada sikit-sikit mungkin masa itu idenya kurang. Sebab dalam perlawanan ini guys, dia instant kita punya ide ini kena cepat bergerak, laju, memikirkan sama ada kita perlu membuat tembakan, memasing kawan, melihat sudut yang bagus. Tapi secara purata ataupun average permainan Marcelino nih dalam 90 menit itu kita boleh anggap ya, saya boleh anggap dia ini secara akurasi passingan itu melebihi 95%. Itu sebenarnya bagus ketepatannya, assistnya kepada teman-temannya. Cuma ada 2-3 lah macam egoisnya itu kadang-kadang timbul ya. Tapi jangan dihujat, jangan dimaki. Sebab dia ini antara talenta yang paling bagus kalau di Asia Tenggara ini adalah Marcelino Ferdinand. Antara tim-tim Thailand, Vietnam, termasuklah Malaysia juga, Singapura. Kalau pemain tengah, saya masih lagi cenderung kepada Marcelino Ferdinand ini, seorang pemain yang paling terbaik di Asia Tenggara. Oke. Meski mendapatkan sanjungan bertubi-tubi yang membuktikan kehebatannya, Marcelino Ferdinand tidak tinggi hati. Di kolom komentar unggahan Hamdan Hamedan, Marcelino Ferdinand menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak PR agar bisa menjadi lebih baik lagi. Masih ada banyak PR yang perlu dikerjakan. Terima kasih, kata Marcelino Ferdinand melalui akun Instagram pribadinya. Berbeda dengan kebanyakan supporter Indonesia, fans Vietnam justru memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Pemain nomor 7 Indonesia ini merupakan pemain yang sangat agresif. Tiba-tiba pelatih dan pemain Indonesia seperti guru dan murid di film Karate Kids. Kalau menang kita saling memuji, dan kalau kalah kita saling menyalahkan. Tulis dari netizen Vietnam lainnya. Sadil Ramdhani terharu melihat perjuangan timnas Indonesia U23 semoga raih tiket Olimpiade. Winger Sabah FC Sadil Ramdhani terharu melihat perjuangan rekan-rekannya di timnas Indonesia U23. Sadil mendoakan agar Garuda Muda meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 berhasil mencuri perhatian di Piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan, skuad Garuda Muda melangkah jauh hingga finish di peringkat keempat. Pencapaian Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat publik tanah air bangga, tidak terkecuali Sadil Ramdhani. Pemain yang juga berlabel Timnas Indonesia Senior ini mengaku terharu sekaligus bangga melihat perjuangan para juniornya yang membawa skuad Garuda Muda terbang tinggi di ajang tersebut. Saya merasa bangga mereka pergi jauh sekali di Piala Asia U23. Saya melihat teman-teman yang berjuang untuk membela timnas, kata Sadil. Oke, saya juga bangga, Sadil nih. senang dan terharu juga karena pemain timnas U23 sangat memberikan hal positif untuk Indonesia, ucap dari Sadil. Sayang Garuda Muda tumbang 1-2 dari Irak di perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Kekalahan itu praktis membuat timnas Indonesia U23 gagal mendapatkan tiket otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, timnas Indonesia U23 masih memiliki asa untuk bisa berlaga di Olimpiade Paris. Garuda Muda bakal memperebutkan satu tiket terakhir dengan melawan Guinea pada playoff yang bakal berlangsung di Prancis. Sadil mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23. Pemain 25 tahun ini sangat berharap Garuda Muda bisa mengalahkan Guinea sehingga berhasil merebut tiket Olimpiade Paris seperti apa yang diimpikan masyarakat tanah air. Saya berharap mereka terus melaju lebih jauh lagi dan terus meraih apa yang diinginkan oleh Indonesia, kata Sadil Ramdhani. Terlepas dari itu, Sadil saat ini sedang fokus memantapkan diri bersama Sabah FC untuk mengarungi Liga Super Malaysia 2024. Mantap Sadil. Oke guys, antara berita yang terkini, yang pentingnya perlawanan itu boleh disiarkan di televisyen secara langsung yang kita boleh nontonnya, sama ada dari RCTI kah ataupun di FIFA Plus kah. Yang pentingnya kita boleh akses capai kepada pautan link ataupun di mana yang kita boleh menonton
secara langsung daripada jauh ini. Memang sukar juga ya. Kita tidak dapat jawaban kenapa FIFA tidak membenarkan siaran secara langsung pada awalnya, dan juga perlawanan ini perlawanan tertutup, tidak boleh penonton masuk ke stadion dan tidak boleh disiarkan. Itu saya kurang pasti kenapa boleh jadi begitu, tapi dengan kebijaksanaan Bapak Erick Thohir sehingga menulis surat kepada FIFA untuk tayangan siaran langsung ini boleh ditayangkan di RCTI TV, dan hak siar itu mereka dapat dengan itulah kebijaksanaan Bapak Erick Thohir. Oke, apapun guys, ke semua pemain kecuali ya Justin Hubner dan juga Elkan Bagot yang masih lagi kita tertunggu-tunggu bila mereka akan dilepaskan oleh klub mereka. Jadi agak gusar juga kalau di bagian lini belakang ketiadaan Justin Hubner, Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot itu, ini membuatkan kelonggaran sedikit ya di bagian pertahanan. Agak sukar, saya ingat agak sukar sekiranya tiada Justin Hubner dan Elkan Bagot beserta dengan Rizky Ridho. Siapa yang harus Sinteyong tempatkan posisi-posisi ini? Yang ada cuma Nathan Joaon, Ferrari, Dewangga, dan juga mungkin Rio Fahmi yang akan ditempatkan di bagian lini belakang itu. Dan ini sukar sekali karena pengalaman mereka bersama timnas U23 ini, dan juga mungkin jam kredit perlawanan kepada beberapa pemain yang baru, pemain muda ini mungkin agak kurang ketimbang dengan pemain pemain abroad, pemain keturunan, pemain diaspora yang memang sudah punya pengalamannya. Jadi mudah-mudahan kita doakan perlu ada Justin Hubner dan Elkan Bagot di bagian lini belakang itu ya. Kalau tidak, kita tidak tahu apa akan terjadi, karena kita tahu dunia Afrika 16 hingga ke 20 pemainnya semua berkarir di Eropa, termasuk ada di Spanyol, ada di Perancis, dan juga di Inggris. Jadi mereka punya cara permainan ala-ala Eropa, itu memerlukan seorang pemain keturunan di timnas Indonesia yang bisa mengimbangi pemain-pemain dunia Afrika ini. Apapun kita doakan yang terbaik. Kalaupun tiada Justin Hubner, Elkan Bagot, kita tetap mendukung dan memberi semangat kepada siapa saja pemain yang akan diturunkan di first 11 nanti oleh Sinteyong. Jadi mudah-mudahan Sinteyong juga akan memikirkan sesuatu yang kalau tiada pun pertahanan sehebat Justin Hubner dan Elkan Bagot, mudah-mudahan pemain lokal yang diberi kepercayaan itu akan memberi yang paling terbaik 200% di lapangan nanti ketika melawan Guinea Afrika. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, jangan lupa kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk berkongsi info yang terbaik daripada kalian, info yang terkini terbaru ya. Oke, jangan lupa juga untuk dukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi terkait dengan perkembangan terbaru ini. Pada yang baru mampir ke channel ini, kalian boleh dukung, subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menghargainya. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, sampai jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.